Selamat malam segenap jemaat Karambe yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam program Sabda dan Doa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Pujian ini mengantar kita untuk menikmati kasih Tuhan pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk kita sekalian di dalam kitab Bilangan pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu, bersujud, memuji menyembah Engkau, karena Tuhan sudah boleh melayakkan kami untuk menikmati satu hari ini lagi ya Tuhan. Dan sebelum kami menikmati malam yang Tuhan anugerahkan bagi kami akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan juga menjadi peringatan bagi kami supaya kami boleh hidup menurut kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang kelima, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan. Lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Dan ia harus memberi perempuan itu minum air pahit yang mendatangkan kutuk itu. Dan air itu akan masuk ke dalam badannya dan menyebabkan sakit yang pedih.
maka haruslah imam mengambil korban sajian cemburuan dari tangan perempuan itu, lalu mengunjukkannya ke hadapan Tuhan dan membawanya ke mezbah. Sesudah itu haruslah imam mengambil segenggam dari korban sajian itu sebagai bagian ingat-ingatannya dan membakarnya di atas mezbah, kemudian memberi perempuan itu minum air itu. Setelah terjadi demikian, apabila perempuan itu memang mencemarkan dirinya dan berubah setia terhadap suaminya, air yang mendatangkan sumpah serapah itu akan masuk ke badannya dan menyebabkan sakit yang pedih, sehingga perutnya mengembung dan pahanya mengempis, dan perempuan itu akan menjadi sumpah kutuk di antara bangsanya. Tetapi apabila perempuan itu tidak mencemarkan dirinya, melainkan ia suci, maka ia akan bebas dan akan dapat beranak. Itulah hukum tentang perkara cemburuan kalau seorang perempuan telah berbuat serong dan mencemarkan dirinya padahal ia di bawah kuasa suaminya. Atau kalau roh cemburu menguasai seorang laki-laki sehingga ia cemburu terhadap istrinya, ia harus menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan, dan imam haruslah melaksanakan seluruh hukum ini kepada perempuan itu. Laki-laki itu akan bebas daripada salah, tetapi perempuan itu haruslah menanggung akibat kesalahannya. Demikian firman Tuhan, segenap jemaat Tuhan. Berbahagialah jika firman ini tetap menjadi kekuatan pengharapan, bahkan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Pujian kita ini mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga.
Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah boleh perkenan untuk kita boleh alami. Walaupun kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan secara khusus hari ini, pasti ada duka, suka, bahkan mungkin gumul yang kita alami. Tetapi kita tahu dan percaya Tuhan senantiasa akan menopang, meneguhkan kita. Dan melalui firman Tuhan dari kitab Bilangan ini, satu perenungan yang akan kita dengarkan, berbuat serong akibatnya fatal. Buntu tumangna ma'gau tang maruru ia mutu kasanggangan. Bagian ini adalah lanjutan dari bacaan kemarin tentang peringatan dari kecemburuan terhadap pasangan. Dalam bagian ini dirinci langkah-langkah yang dilakukan oleh imam terhadap perempuan yang dicurigai melakukan perbuatan serong atau bahasa sekarang berselingkuh. Dengan sumpah kutuk perempuan itu harus minum air pahit yang mendatangkan kutuk seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Jika yang bersangkutan memang melakukan perbuatan serong atau selingkuh dengan orang lain, maka air pahit itu akan mendatangkan kutuk itu dan menyebabkan sakit yang pedih. Dikatakan di sini bahwa perutnya akan membengkak, pahanya akan membengkak dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-31. Nah, melalui bacaan kita ini diberi peringatan yang keras tentang akibat dari perbuatan selingkuh yang kita lakukan. Hal itu penting untuk diberi perhatian, mengingat bahwa dalam dunia modern sekarang ini ada banyak orang, tidak terkecuali orang Kristen, tidak terkecuali orang yang setia, tidak terkecuali orang-orang yang kita lihat di dalam gereja mengambil enteng perbuatan selingkuh atau zina, tanpa memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan. Perbuatan serong berzina sangat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan akibat yang fatal. Orang Kristen atau orang percaya, secara khusus jemaat yang ada di jemaat Karambe, adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Demikian pun rumah tangga orang Kristen adalah satu persekutuan yang utuh yang telah dipersatukan di dalam Tuhan melalui peneguhan nikah. Biasa orang katakan firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sehingga laki-laki dan perempuan wajib menjaga dan memelihara hidup yang kudus dan menjaga kekudusan rumah tangga. Menjaga dan memelihara kekudusan hidup hanya dapat diwujudkan jika kita memiliki komitmen, kita memiliki ketakutan kepada Tuhan, dan kita hidup menurut firman Tuhan. Bahkan ada juga yang rumah tangga sekarang yang mengeraskan hati. Ya. Hanya karena kesalahan, mereka tidak saling mengampuni. Akibatnya anak-anaknya yang bermasalah. Akibatnya adalah keluarganya yang bermasalah, keluarga besarnya. Menjadi cemoohan di mana-mana. Ya. Inilah yang harus kita lihat ibu bapak saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita terus-menerus memohon hikmat kepada Tuhan, supaya kita dituntun di dalam menjalani hidup karunia-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menopang kita. Haleluya. Amin. Malam ini ibu bapak saudara-saudara, kita akan menaikkan syukur kita, permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kita kepada Tuhan. Secara khusus mari kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menopang menuntun kita dalam rumah tangga kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah boleh perkenankan kami untuk menikmati satu hari lagi ya Tuhan. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami datang menaikkan puji syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bahkan firman-Mu boleh meneguhkan kami, bahwa rumah tangga yang Tuhan anugerahkan adalah satu berkat untuk kami nikmati, dan di sini kami berkarya untuk melaksanakan tanggung jawab di tengah-tengah dunia.
Malam ini kami berdoa untuk seluruh rumah tangga jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambe. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun dalam menjalani hidup karunia-Mu, bahkan memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak-anak sehingga boleh hidup dalam keharmonisan, dan biarlah hikmat tuntunan dari Tuhan mereka boleh alami. Malam ini juga ya Tuhan, kami berdoa karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan dan hikmat sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pekerjaan kami, baik di kantor, di tempat-tempat usaha, di sawah ladang, ataupun pekerjaan yang lain, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga kami, dan kami akan menikmati malam ini. Kami juga datang menaikkan syukur bersama dengan Ibu Oktavin Mapandin, Saudara Octavianus Dali, dan Saudari Renaldi, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, sehingga hari ini ya Tuhan diperjumpakan dengan hari kelahiran mereka. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Diberkati dan ditopanglah mereka ya Tuhan, sehingga boleh menjalani hidup karunia-Mu 1 tahun ke depan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat di Jemaat Karambe dalam berbagai-bagai wujud pekerjaan, dalam berbagai-bagai rencana, dalam berbagai-bagai usaha kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat yang sementara mengalami gumul oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa menopang terus orang tua kami, Nenek Kevin, Mama Kevin, Bapak Frederick Pasek, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski, di Batan, Nenek Epa, Nenek Sintia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Naya yang ada di Getengan, Nenek Mendo yang ada di Nanggala, Nenek Gesa yang ada di Buntu Datu, Nenek Dodo, Bapak Beni, Nenek Rizka, Nenek Andri, Nenek Ines, Kakek Asi yang ada di Makassar, Bapak Elkatandi yang sementara dirawat di rumah, Ibu Bertah yang juga dalam masa-masa pemulihan, juga Nenek Epan, perempuan yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, jamahan dan topangan Tuhan mereka boleh alami, sehingga mereka boleh menikmati hari walaupun dalam kesakitan, walaupun dalam gulung olesan sakit penyakit. Kami tahu dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Demikian juga pada malam hari ini kami berdoa untuk keluarga Ibu Yohana Pareang. Kami bersyukur atas kesehatan yang diberikan Tuhan. Berdoa untuk Nenek Lala dalam tugas pekerjaan pelayanan setiap hari. Berdoa untuk Bapak dan Mama Lala dalam pekerjaan dan dalam rumah tangganya. Berdoa untuk Lendra, Yermia dalam pekerjaan dan dalam masa muda mereka. Tuhan senantiasa topang tuntun. Lala dalam bangku sekolah dan Queen dalam pertumbuhan. Kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Berdoa untuk Ibu Dorce dalam pekerjaan dan pelayan setiap hari. Berdoa untuk saudara-saudara dan seluruh keluarga mereka dimanapun mereka berada. Saat ini kami berdoa untuk Nenek Palen dalam kelemahan tubuh. Jamahan kuasa Tuhan mereka boleh alami. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya jamahan topangan Tuhan senantiasa mereka boleh alami, sehingga boleh menjadi alat berkat untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana-rencana kami hari-hari selanjutnya, baik besok dalam setiap pekerjaan kami maupun juga pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami hari ini. Dan kami akan beristirahat. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat dan selamat beristirahat. Menikmati malam ini.